Perawat dapat tambahan nilai 10% dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, ini sudah keluar ya, Kepmenpan RB nomor 391 tahun 2024 tentang, nah ini ya, tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai. Nah, ini teman-teman ya, penambahan nilai kompetensi teknis dalam pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, untuk jabatan fungsional, admin kembali ingatkan, jabatan fungsional itu termasuk guru, teman-teman ya. Nah, apakah benar ada penambahan nilai? Nah, sebelumnya sudah diatur, teman-teman ya. Ini sudah diatur di Kepmenpan RB, di Permenpan ya, di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah dan kita bisa mengecek di pasal 43. Di pasal 43, teman-teman ya, telah disampaikan bahwa terkait penambahan nilai. Nah, teman-teman silahkan fokus di nomor 4, pasal 43 ayat 4. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat, nah ini ya, ada kata dapat, diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Nah, ditetapkan dengan keputusan menteri. Nah, ini keputusan menterinya sudah keluar, teman-teman ya. Nah, ini keputusan menterinya sudah ada ya. Nah, kita lihat lagi terlebih dahulu di sini. Jadi bisa diberikan tambahan nilai dari sertifikat kompetensi atau ketentuan lain. Ketentuan lain maksudnya bisa saja diberikan penambahan nilai karena masa kerja, karena usia, dan lain-lain. Ini tergantung yang mengusulkan. Nah, di ayat kelima, jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapat persetujuan menteri. Jadi ini harus diusulkan. Kalau misalnya instansinya mau memberikan penambahan nilai dari sertifikat, ya itu diusulkan. Atau misalnya mau memberikan nilai atau tambahan nilai untuk kompetensi teknisnya dari sisi usia atau masa kerja. Nah, ini harus diusulkan oleh instansi pembina. Nah, nanti disetujui oleh menteri. Nah, selanjutnya, instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobotnya, besarannya, teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa terkait bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 itu paling tinggi. Nah, jelas ya. Nah, di sini paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi tidak bisa melebihi dari 10% ini. Oke, nah apa saja jabatan atau yang mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai ini? Nah, kita bisa mengecek, teman-teman ya. Kita bisa mengecek di Kepmenpan RB 39 ini. Oke, teman-teman ya. Admin perlihatkan dulu di bagian tanggal penutupnya. Nah, ini tanggal terbitnya ya. Ini 4 September 2024. Jadi ini memang baru dikeluarkan di bulan September dan ini baru dipublikasikan. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di bagian memutuskan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib. Jadi ada jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta kompetensi atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis. Nah, ini teman-teman ya. Jadi diambil 10%-nya. Nah, ketiga, daftar jenis jabatan fungsional yang ini admin tandai yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpecahkan dari keputusan menteri ini. Ini ada di bagian bawah, teman-teman ya.
Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan P3K hanya dapat memilih satu jenis. Jangan sampai berpikir, ini aku punya dua nih, berarti aku dapat 20%. Itu tidak, teman-teman ya. Tetap satu saja. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dan pengadaan P3K, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB ya Nomor 660 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang bernomor 650 Tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini sudah tidak berlaku, ini juga sudah tidak berlaku, teman-teman ya. Yang baru itu ada 391. Oke, kita lanjut lagi. Jabatan apa saja, teman-teman ya? Nah, ini. Di sini lampirannya kita bisa lihat bersama-sama. Misalnya pengelola ekosistem laut dan pesisir. Persyaratan wajibnya ini 0, teman-teman ya. Jadi teman-teman tenang saja, ini 0. Tidak ada persyaratan wajib tambahan. Dan ada sertifikat atau ketentuan lain sebagai penambahan nilai. Jadi jika teman-teman memiliki ini, misalnya untuk pengelola ekosistem laut dan pesisir, punya sertifikat selam atau scuba diving yang diterbitkan oleh lembaga selam atau scuba diving nasional atau internasional, maka mereka akan mendapatkan 10% penambahan nilai. Bagaimana kalau tidak punya min? Tidak jadi masalah. Berarti teman-teman itu kalau tidak punya, berarti tidak mendapatkan 10% ini. Itu intinya, teman-teman ya. Syarat wajibnya ini tidak ada. Jadi ini sama ya. Teman-teman bisa screenshot ya. Bisa screenshot karena ini cukup panjang. Admin tidak mungkin bacakan satu persatu juga, teman-teman ya. Oke, kita cek. Nah, ini ada satu misalnya untuk pengawas perdagangan. Ada syarat wajib tambahan, yaitu surat keterangan tidak buta warna yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah. Namun dia itu tidak mendapatkan penambahan nilai di sini. Ini di sini kosong atau tidak ada penambahan nilai, dan di sini dia harus menyertakan surat keterangan tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah. Nah, di sini juga ada, teman-teman ya. Oke, ini ada. Nah, selanjutnya di sini misalnya asesor manajemen mutu industri ahli pertama. Dia itu wajib melampirkan nanti ini sebagai syarat wajib tambahan sertifikat auditor manajemen mutu ISO 9001.2 2015. Nah, ini wajib ada. Tapi ada juga penambahan nilai ketika mereka memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO atau ISO nomor sekian, penilaian kesesuaian persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi produk, barang dan jasa. Nah, mereka dapat 10%. Nah, jadi ada yang tidak perlu syarat tambahan tapi dapat sertifikat. Dapat tambahan nilai jika memiliki sertifikat, tapi ada juga yang dapat wajib melampirkan penambahan ya, syarat wajib tambahan tapi tidak dapatkan tambahan nilai. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat. Tapi beda nih dengan asesor manajemen mutu industri, ada syarat wajib tapi ada juga sertifikat untuk menambah nilainya. Nah, kalau ini tidak ada, teman-teman ya. Yang ada hanya syarat wajib. Apakah kesehatan ada? Nah, kita coba cek, teman-teman ya, kesehatan. Oke, kita cek. Apakah kesehatan ada? Nah, ini ada dokter, teman-teman ya. Nah, dokter ini tidak ada syarat wajib tambahannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 0 dan mereka bisa mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai 10% jika mereka memiliki penugasan khusus berbasis individu, NSI, Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan. Nah, admin terus terang, admin tidak paham yang dimaksud NSI seperti apa, teman-teman ya. Terus ada juga kalau memiliki ini WKDS ya,
wajib kerja dokter spesialis Kementerian Kesehatan atau SK penempatan. Nah, ini ada. Perawat. Nah, perawat di sini juga ada teman-teman ya, ada afirmasinya atau penambah nilainya jika memiliki penugasan khusus di DPTK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan, ini ada 10%. Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan. Nah, ini syaratnya daripada SK pengangkatan tersebut atau penugasan khusus tersebut. Atau mereka memiliki penugasan khusus berbasis tim NST Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, bidan juga ada. Ini ada teman-teman ya, 10%. Nah, ini persyaratannya. Bagaimana dengan guru? Apakah ada? Nah, kita coba cari yang guru teman-teman ya. Apakah guru juga ada? Oke, kita cek ini guru. Nah, di sini untuk guru, misalnya untuk jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, ini syarat wajib tambahannya berstatus sebagai guru aktif yang terdaftar di Dapodik. Terus 2, memiliki sertifikat pendidik, dan 3, memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, dia itu tidak ada tambahan nilainya di sini, teman-teman bisa lihat ini 0. Oke. Nah, ini pengelola sumber daya ahli pertama memiliki ijazah. Nah, ini sepertinya bukan ya. Bukan yang dimaksud. Yang sering ditanyakan teman-teman ya. Hasil dari PPG. Nah, ini juga bukan. Nah, ini untuk penata kelola jalan. Nah, kita lihat. Ini bukan teman-teman ya. Penata kelola bangunan gedung, ini bukan ya. Penata bukan ya, perumahan ahli muda, bukan. Nah, sepertinya guru itu tidak ada teman-teman ya penambahan nilai. Jika dilihat, nah ini masih pembina jasa konstruksi ahli media, pembina jasa konstruksi ahli utama. Nah, ini sudah tidak ada teman-teman ya, sudah habis. Sepertinya guru ini sertifikatnya tidak diusulkan teman-teman ya. Nah, ini Kepmenpannya padahal sudah terbit. Oke teman-teman ya, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.